Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Hoirunisa dengan NIM 12130100062 dari jurusan Hukum Keluarga semester 2 kelas B, Fakultas Syariah dan Hukum UN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas semester genap mata kuliah Politik Hukum Islam dengan dosen pengampu yang ke-1 Profesor Dr. Fauzan Ali Rasyid MSI, dosen pengampu yang kedua Lutfi Fahrurijal SSI MH. Saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15. Perkenalan identitas matkul, mata kuliah Politik Hukum Islam ini ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran keterampilan khusus, yaitu tentang kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hukum Islam serta laporan Handbook Politik Hukum Islam. Yang ke-1, forum ke-9, pokok pemikiran yang berkaitan dengan politik hukum Islam dari seorang Hasbi Asyidiki. Hasbi Asyidiki merupakan salah seorang ulama yang selalu menyelaraskan hukum-hukum fikih dengan tuntutan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia. Dalam masa itu ia juga berusaha merumuskan pemahaman atau fikih baru terhadap hukum fikih yang diwariskan oleh mujtahid di masa lalu. Tampaknya Hasbi melakukan hal seperti itu terutama karena perubahan zaman, dan menurut Hasbi hukum-hukum fikih warisan masa lalu itu banyak yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Hukum Islam sering dipersepsikan dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam satu sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan karena berdasarkan waktu, Allah yang bersifat qadim, setiap yang qadim bersifat statis, tidak berubah. Untuk itu, diperlukan usaha pengembangan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman. Salah satu tokoh yang mengembangkan pemikiran tentang hukum Islam adalah Hasbi Asyidiki. Yang kedua, forum ke-10, pokok pemikiran yang berkaitan dengan politik hukum Islam dari seorang Yusuf Qaradawi. Pemikiran politik Yusuf Al-Qaradawi sedikit banyak dipengaruhi oleh Hasan al-Banna dan ia pernah menjadi aktivis gerakan Al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Al-Qaradawi berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Menurutnya bahwa dalam Al-Quran dan Sunnah ditemukan aturan-aturan yang langsung walaupun tidak rinci mengenai masalah-masalah kenegaraan. Al-Qaradawi berargumen berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan karakter Islam itu sendiri mengenai keberadaan negara dalam Islam. Al-Qaradawi menegaskan bahwa negara merupakan seperangkat pemikiran dan akidah yang tidak hanya didirikan berdasarkan batasan-batasan letak geografis, perbedaan etnik, wilayah, bahasa, warna kulit melebur di sana. Seluruh rakyatnya dipersatukan oleh satu iman kepada ilah yang satu melalui dasar tauhid. Al-Qaradawi secara ringkas menggambarkan prinsip kenegaraan ke dalam 3 pilar utama. A. Kesatuan wilayah, B. Kesatuan rujukan syariah, yang C. Kesatuan yang tersentral. Yang ketiga, forum ke-11, pokok pemikiran yang berkaitan dengan politik hukum Islam dari seorang Hajairin. Hajairin adalah seorang ahli hukum Islam sekaligus tokoh di Indonesia pertama dari kalangan putra Indonesia. Ia termasuk salah seorang nasionalis dan intelektual muslim di Indonesia yang berpendidikan di Barat atau Belanda. Nama lengkapnya adalah Hajairin gelar Pangeran Alamsyah Harahap. Beliau yang dikenal dengan julukan tokoh pembaharu tokoh hukum Islam modern juga merupakan seorang pembaharu hukum Islam yang sebelumnya telah memfokuskan perhatian pada hukum adat. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di Indonesia adalah syariat agama atau sekurang-kurangnya adalah hukum yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Hajairin di samping dikenal sebagai pejuang hukum Islam, dia juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam pintu ijtihad yang sudah lama ditutup di Indonesia. Menurutnya, pintu ijtihad tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya. Dalam pandangan Hajairin, taklid atau mengikut adalah penyebab utama kebekuan fikih. Yang keempat, pertemuan ke-12, pokok pemikiran yang berkaitan dengan politik hukum Islam dari seorang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah tokoh yang monumental dan paling bersemangat melakukan
pembaruan bagi dunia Islam. Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaruan dalam Islam patut dikenang dan diteladani karena ia telah banyak berjuang untuk merubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bersikap statis menjadi dinamis. Politik dan pembaruan yang Abduh tempuh memang sangat moderat karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaruan umat dari dalam diri umat itu sendiri. Pemikiran Abduh tersebut merefleksikan sebuah gagasan masa depan umat Islam dalam merumuskan setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Dalam hal apapun, sesungguhnya Islam tidak mengikat umatnya untuk tunduk dan pasrah pada hasil pikir masa lalu. Bahwa produk pemikiran keislaman tentu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tugas setiap generasi Islam adalah menggali makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis untuk kepentingan zamannya. Produk pemikiran atau produk hukum yang ada tidak untuk disingkirkan apalagi menjadi belenggu, tetapi menjadi titik pijak guna menentukan memproduksi pemikiran yang tepat. Yang kelima, pertemuan ke-13, pokok pemikiran yang berkaitan dengan politik hukum Islam dari seorang Ali Yafi dan Sahal Mahfuz. Ali Yafi dan Sahal Mahfuz dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan wacana fikih sosial, padahal keduanya merupakan tokoh intelektual berbasis tradisional. Banyak yang menilai langkah mereka dimotivasi oleh maraknya wacana yang cenderung memarginalkan fikih klasik. Melalui elaborasi yang komprehensif, mereka berupaya menggali khazanah fikih klasik untuk dibawa ke masa kini dalam melalui sebuah reformulasi konstekstual masyarakat modern. Dalam pemikirannya, melalui sebuah reformulasi kontekstual masyarakat modern, Ali Yafi lebih menyinggung kepada pemikiran fikih sosial dalam sehari-hari seperti pengolahan zakat, konsep hak asasi manusia, hukum fardu kifayah, hingga pakaian sehari-hari pun dibahas oleh Ali Yafi. Ali Yafi dalam menggagas fikih sosial memulai dengan pembahasan tentang Al-Quran, kemudian merambah ke masalah sosial kemasyarakatan yang aktual dan terkait masalah hukum. Sebagai faqih, Ali Yafi menginginkan pemahaman Al-Quran secara utuh dalam menghadapi tantangan yang kian berlapis. Saat ini, Ali Yafi mengajukan 5 tema utama agar dapat memahami Al-Quran secara utuh, yaitu penegasan dan penguatan eksistensi wahyu, pengenalan masalah ketuhanan, pandangan terhadap Islam, pengenalan manusia dan kemanusiaan, dan pandangan terhadap masalah kehidupan. Yang keenam, forum ke-14, pokok pemikiran yang berkaitan dengan politik hukum Islam dari seorang Ibrahim Hossein. Ibrahim Hossein merupakan salah seorang ulama Indonesia yang mempunyai pemikiran-pemikiran tentang persoalan hukum yang seringkali melahirkan kontroversi di kalangan ulama dan sarjana hukum Islam. Kontroversi yang muncul itu tidak membuat Ibrahim Hossein kehilangan semangat untuk tetap berpegang teguh kepada apa yang diyakininya merupakan sebuah kebenaran. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah Ibrahim Hossein. Beliau dikenal sebagai salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang fokus pada disiplin ilmunya di bidang fikih dan usul fikih, yang telah banyak mengeluarkan fatwa, baik dalam kapasitasnya sebagai pendapat pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota atau ketua Komisi Fatwa MUI. Yang terakhir, forum ke-15, pokok pemikiran yang berkaitan dengan politik hukum Islam dari seorang Munawir Sajali. Munawir Sajali sebagai negarawan, ulama, dan pemikir Islam yang produktif, ia juga seorang teolog. Dengan melihat dan mempertimbangkan gagasan atau pemikiran politik yang dilontarkan oleh Munawir Sajali, dapat dikatakan bahwa corak pemikiran politik Munawir Sajali sebagian besar diekspresikan dalam agenda reaktualisasi Islam, mempunyai kontribusi besar dalam mengembangkan makna baru politik Islam. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran politik yang dibangun oleh Munawir Sajali adalah bersifat substantif ketimbang formalitas ataupun legalitas menjadi sebuah keharusan baik secara keagamaan maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa politik dalam Islam yang hendak didefinisikan ulang dan dibentuk oleh Munawir Sajali adalah bercorak substantif yang berorientasi pada nilai-nilai ketauhidan, yakni musyawarah, keadilan, dan persamaan sebagai menteri agama.
Munawir telah banyak mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan kehidupan keagamaan dan lembaga keagamaan. Namun secara umum, kebijakan-kebijakan itu berada di bawah semangat Munawir untuk merumuskan hubungan yang viable antara Islam dan negara. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.